Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Febriani dengan NIM 23129398. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai supervisi pendidikan. Baik, langsung saja masuk ke dalam pembahasan saya. Yang pertama, kita akan mengenal apa itu supervisi. Jadi, supervisi ini merupakan suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu peranan guru dan juga para pegawai sekolah lainnya di dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif. Supervisi ini merupakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan teknis edukatif di sekolah. Itu bukan hanya sekedar pengawasan fisik terhadap fisik material, tetapi supervisi ini merupakan pengawasan terhadap kegiatan akademik yang berupa proses belajar mengajar, pengawasan terhadap guru dalam mengajar, pengawasan terhadap situasi yang menyebabkannya. Aktivitas dilakukan dengan mengidentifikasi kelemahan-kelemahan pembelajaran untuk diperbaiki. Apa yang menjadi penyebabnya dan mengapa guru tidak berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik. Nah, dari hal tersebut, kemudian akan diadakan tindak lanjut yang berupa perbaikan dalam bentuk pembinaan. Nah, untuk fungsi pengawasan atau supervisi dalam pendidikan ini bukan hanya sekedar untuk mengontrol atau melihat apakah segala kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan rencana atau program yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana atau program yang telah kita digariskan, tetapi itu lebih ke tingkat yang tinggi dari itu. Supervisi ini di dalam pendidikan mengandung pengertian yang sangat-sangat luas. Kegiatan supervisi ini mencakup mengenai penentuan kondisi-kondisi atau syarat-syarat personal maupun material yang diperlukan untuk terciptanya situasi belajar mengajar yang efektif dan usaha untuk memenuhi syarat-syarat tersebut. Di dalam dunia pendidikan di Indonesia ini, perkataan supervisi itu belum terlalu familiar di telinga-telinga kaum awam. Karena dari zaman penjajahan Belanda sampai sekarang ini, orang-orang lebih mengenal dengan kata inspeksi daripada supervisi. Nah, untuk pengertian inspeksi ini adalah sebagai warisan pendidikan Belanda dulu, cenderung itu kepada pengawasan yang bersifat otokratis. Artinya, otokratis ini yaitu mencari kesalahan-kesalahan guru dan kemudian menghukumnya. Jadi, supervisi ini lebih ringan lah bahasanya daripada inspeksi ini. Di dalam pelaksanaannya, supervisi bukan hanya untuk sekedar mengawasi apakah para guru atau pegawai-pegawai tersebut menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan instruksi atau ketentuan-ketentuan yang telah digariskan. Namun, juga berusaha bersama guru-guru bagaimana cara memperbaiki proses belajar mengajar mereka. Jadi, di dalam kegiatan supervisi ini, guru-guru itu tidak akan dianggap sebagai pelaksana pasif, melainkan diperlakukan sebagai partner bekerja yang memiliki ide-ide, pendapat-pendapat, dan pengalaman-pengalaman yang perlu didengar dan dihargai serta diikutsertakan di dalam usaha-usaha perbaikan pendidikan. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh ahli Burton di dalam bukunya, ia mengatakan bahwa supervision a social process, yaitu supervision is an expert technical service primarily aimed at studying and improving cooperatively a factor with effect will growth and development. Dengan rumusan tersebut, Burton mengatakan bahwa supervisi ini yang baik itu mengarahkan perhatiannya kepada dasar-dasar pendidikan dan juga cara-cara belajar serta perkembangan di dalam pencapaian tujuan umum pendidikan.
Juga, tujuan supervisi ini adalah perbaikan dan perkembangan proses belajar mengajar secara total, yang berarti bahwa tujuan dari supervisi ini tidak hanya untuk memperbaiki atau mengajar guru, tetapi juga untuk membina pertumbuhan profesi guru di dalam arti yang sangat luas, termasuk di dalamnya pengadaan fasilitas yang menunjang kelancaran proses belajar mengajar, peningkatan mutu pengetahuan, dan juga keterampilan guru-guru. Pemberian bimbingan dan juga pembinaan di dalam hal implementasi kurikulum, pemilihan dan penggunaan metode mengajar, alat-alat pengajaran, alat-alat pelajaran, prosedur dan teknik evaluasi pengajaran dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu fokusnya supervisi ini lebih kepada setting your learning, di mana bukan pada seseorang atau sekelompok orang, namun semua orang, seperti guru-guru, kepala sekolah, dan pegawai sekolah lainnya, yang termasuk sekerja atau co-workers yang sama-sama bertujuan untuk mengembangkan situasi yang memungkinkan terciptanya kegiatan belajar mengajar yang baik. Ada seorang ahli mengatakan bahwa supervisi ini telah berkembang dari yang bersifat tradisional menjadi supervisi yang lebih bersifat ilmiah. Itu adalah pendapat menurut Sahartian. Yang pertama yaitu supervisi ini lebih sistematis, di mana artinya sudah dilaksanakan secara teratur, berencana, dan juga kontinu. Yang kedua, objek. Artinya yaitu ada data yang didapat berdasarkan observasi nyata, bukan berdasarkan tafsiran-tafsiran pribadi para ahli saja. Yang ketiga, menggunakan alat pencatat yang dapat memberikan informasi sebagai umpan balik mengadakan penilaian terhadap proses pembelajaran di dalam kelas. Jadi untuk bahasa sederhananya, supervisi ini itu merupakan upaya dari kepala sekolah di dalam membina guru untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran di sekolah tersebut. Jadi, kalau kita tinjau dari objeknya, supervisi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada supervisi akademik. Supervisi akademik ini lebih menitikberatkan kepada pengamatan supervisor pada masalah-masalah akademik, seperti hal-hal yang langsung berada di dalam lingkungan kegiatan pembelajaran pada waktu siswa sedang melaksanakan proses pembelajaran. Yang kedua ada supervisi administrasi, di mana supervisi ini lebih menitikberatkan kepada pengamatan supervisor pada aspek-aspek administrasi yang berfungsi sebagai pendukung dengan pelancar terlaksananya pembelajaran. Yang ketiga atau yang terakhir itu supervisi lembaga, di mana supervisi lembaga ini lebih menitikberatkan kepada supervisor pada aspek-aspek yang berada di sentral madrasah. Jika supervisi akademik itu dimaksudkan untuk meningkatkan pembelajaran, maka supervisi lembaga ini dimaksudkan untuk meningkatkan nama baik suatu madrasah atau kinerja suatu madrasah. Gitu teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip di dalam supervisi pendidikan ini. Yang pertama ada itu yang namanya prinsip ilmiah. Prinsip ilmiah ini mengandung beberapa ciri-ciri. Yang pertama yaitu kegiatan supervisinya dilaksanakan berdasar data objektif yang diperoleh dalam kenyataan pelaksanaan proses belajar mengajar. Yang kedua, untuk memperoleh data itu perlu diterapkan alat perekam data seperti angket, observasi, percakapan pribadi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, setiap kegiatan supervisi ini dilaksanakan secara sistematis dan juga terencana. Prinsip yang kedua itu ada prinsip demokrasi,
di mana servis dan bantuan yang diberikan kepada guru itu berdasarkan hubungan kemanusiaan yang lebih akrab dan kehangatannya sehingga guru-guru merasa aman untuk mengemban tugasnya. Demokratis ini mengandung makna menjunjung tinggi harga diri dan martabat guru bukan berdasarkan atasan dan juga bawahan. Prinsip yang ketiga yaitu kerjasama, di mana itu mengembangkan usaha bersama atau menurut istilah supervisi, sharing of ideas, sharing of experience, memberi support mendorong, menstimulasi guru sehingga mereka merasa tumbuh bersama. Yang keempat itu prinsip konstruktif dan juga kreatif. Setiap guru itu akan merasa termotivasi di dalam mengembangkan potensi kreativitas kalau supervisi ini mampu menciptakan suasana kerja yang menyenangkan atau lebih luas guru-guru di dalamnya dalam mengembangkan potensi-potensi mereka. Tidak diberikan tekanan-tekanan yang membuat mental mereka down. Jadi, ada 4 prinsip di dalam supervisi pendidikan. Yang pertama yaitu prinsip ilmiah, yang kedua prinsip demokratis, yang ketiga prinsip kerjasama, dan yang keempat prinsip konstruktif dan juga kreatif. Kalau menurut buku di dalam buku Panduan Supervisi Akademik Dirjen PMPTK pada tahun 2010 menyatakan bahwa ada sejumlah prinsip-prinsip di dalam supervisi akademik. Yang pertama yaitu praktis. Maksudnya, itu berkaitan dengan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan supervisi sesuai dengan kondisi sekolah. Yang kedua itu sistematis. Maksudnya itu berkaitan dengan perencanaan program supervisi yang matang dan juga tujuan pembelajarannya. Yang ketiga yaitu objektif. Itu berkaitan dengan masukan sesuai aspek-aspek instrumen yang akan digunakan dalam supervisi. Yang keempat itu realitas. Maksudnya ini realitas itu berkaitan dengan kenyataan sebenarnya di dalam melakukan supervisi. Yang kelima itu antisipatif. Itu berkaitan dengan kemampuan dalam menghadapi masalah-masalah yang mungkin akan terjadi di masa depan. Selanjutnya itu konstruktif, di mana konstruktif ini berkaitan dengan pengembangan kreativitas dan inovasi guru di dalam mengembangkan proses pembelajaran. Selanjutnya ada kooperatif. Itu berkaitan dengan kerjasama yang baik antara supervisor dan guru di dalam mengembangkan pembelajaran. Selanjutnya ada kekeluargaan. Itu berkaitan dengan pertimbangan saling asa-asi dan asuh dalam mengembangkan pembelajaran. Selanjutnya ada demokrasi, itu berkaitan dengan pemahaman bahwa supervisi ini tidak boleh mendominasi pelaksanaan supervisi akademik. Selanjutnya aktif, ini berkaitan dengan keaktifan guru dan supervisor untuk berpartisipasi di dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Selanjutnya itu harus humanis, di mana humanis ini maksudnya yaitu kemampuan guru di dalam menciptakan hubungan kemanusiaan yang harmonis, terbuka, jujur, sabar, antusias, dan penuh humor atau penuh canda tawa. Selanjutnya itu harus berkesinambungan. Maksudnya itu harus berkaitan dengan kesinambungan kegiatan supervisi akademik oleh kepala sekolah. Selanjutnya terpadu, itu berkaitan dengan kesatuan dengan program pendidikan. Dan yang terakhir itu komprehensif, yang berkaitan dengan pemenuhan ketiga tujuan supervisi akademik. Selanjutnya, setelah membahas prinsip-prinsip ini, kita akan membahas mengenai tujuan dari supervisi pendidikan tersebut. Kalau menurut Payet Sehertian di dalam bukunya menjelaskan bahwa tujuan supervisi ini
itu adalah untuk memberikan layanan dan bantuan untuk meningkatkan kualitas mengajar guru di kelas, yang pada gilirannya untuk meningkatkan kualitas belajar siswa. Jadi jelas di sana bahwa tujuan supervisi ini adalah memberikan layanan dan juga bantuan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa. Itu bukan hanya sekedar memperbaiki kemampuan mengajar saja, tapi juga untuk mengembangkan potensi kualitas dari guru yang berada di lembaga tersebut. Jadi secara sederhananya bahwa tujuan dari supervisi pendidikan ini adalah untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik dengan cara membantu guru-guru di dalam meningkatkan kinerja mereka di dalam rangka pembentukan pribadi anak secara maksimal. Baik, itu tujuan dari supervisi pendidikan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam fungsi dari supervisi pendidikan ini. Sederhananya bahwa fungsi utama dari supervisi ini adalah untuk perbaikan dengan meningkatkan situasi belajar mengajar yang akan dilaksanakan di dalam suatu lembaga. Jadi, Payet Suhertian memberikan 8 fungsi supervisi yang umumnya diketahui, yaitu yang pertama ada mengkoordinir semua usaha sekolah, yang kedua memperlengkap kepemimpinan sekolah, yang ketiga memperluas pengalaman guru-guru, yang keempat menstimulasi usaha-usaha yang kreatif, yang kelima memberi fasilitas dan penilaian yang terus-menerus, yang keenam menganalisis situasi belajar mengajar, yang ketujuh memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf. Yang terakhir itu memberikan wawasan yang lebih luas dan terintegrasi di dalam merumuskan tujuan-tujuan pendidikan dan meningkatkan kemampuan belajar mengajar guru-guru. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai peranan dari supervisi pendidikan ini. Seorang supervisor itu dapat berperan sebagai yang pertama itu koordinator. Sebagai koordinator, berarti supervisor ini dapat mengkoordinasikan program belajar mengajar, tugas-tugas anggota staf berbagai kegiatan yang berbeda-beda di antara guru-guru. Yang kedua itu supervisor berperan sebagai konsultan. Ia bisa memberikan bantuan seperti mengkonsultasikan bersama-sama masalah yang dialami oleh guru baik secara individual maupun secara kelompok. Yang ketiga itu supervisor berperan sebagai pemimpin kelompok. Jadi supervisor ini sebagai pemimpin kelompok, ia dapat memimpin sejumlah staf guru di dalam mengembangkan potensi kelompok pada saat mengembangkan kurikulum, materi pembelajaran dan juga kebutuhan profesional guru-guru secara bersama. Yang keempat itu evaluator. Sebagai evaluator, supervisor ini dapat membantu guru-guru di dalam menilai hasil dan proses belajar mengajar. Ada di dalam supervisi pendidikan ini ada yang namanya rangkaian kegiatan supervisi, yaitu kita dapat mengelompokkannya ke dalam empat tahap. Yang pertama yaitu penilaian. Penilaian ini diajukan atau ditujukan terhadap keadaan guru yang disupervisi di dalam menjalankan tugas-tugasnya. Yang kedua, penilaian atau evaluation yang ditafsirkan tentang keadaan guru atau orang yang disupervisi baik mengenai kekurangan atau kelemahan-kelemahannya berdasarkan data hasil penelitian. Yang ketiga yaitu perbaikan atau improvement, yaitu maksudnya memberikan bimbingan dan juga petunjuk untuk mengatasi kekurangan dan juga kelemahan guru, serta mendorong pengembangan kebaikan atau kelebihan setiap guru yang ada di
yang ada di suatu lembaga yang akan disupervisikan. Yang keempat yaitu pembinaan. Di sini maksudnya itu untuk menumbuhkan sikap yang lebih positif pada guru atau orang yang akan disupervisi agar mampu menilai diri sendiri dan juga berusaha memperbaiki atau mengembangkan diri mereka sendiri ke arah terbentuknya keterampilan dan juga penugasan ilmu pengetahuan yang selalu up to date, aktual, dan juga sesuai dengan tuntutan masyarakat yang ada pada zaman saat ini atau era globalisasi saat ini. Ada beberapa macam model-model supervisi dari pendidikan ini. Yang pertama itu ada yang namanya model supervisi tradisional. Itu meliputi yang pertama observasi langsung. Di dalam observasi langsung ini harus melalui yang namanya prosedur, yaitu pra-observasi, observasi, dan post-observasi. Yang kedua, ada observasi secara tidak langsungnya, itu seperti diadakan tes dadakan, diskusi khusus, metode angket, dan yang kedua itu model kontemporer. Di dalam model kontemporer ini diadakan pendekatan seperti pendekatan langsung dan juga pendekatan tidak langsung dan pendekatan kolaboratif atau pendekatan gabungan dari pendekatan langsung dan juga tidak langsung. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya bahas pada video kali ini. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi video ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.